Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati. Ila hadrati muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khusus ila masyayikhina sallallahu Abdullah bin Arbi bin Muhammad al-Hadad Ahmad bin Syafi'i al-Fadlul wa kulli bidarani amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hadza tegese utawi iki iku faslun ana fasal suwiji. Wa alaika lan netepana sapa sira bil hubbi kelawan demen fillahi ing dalem Gusti Allah. Wa alaika lan netepana sapa sira bil hubbi kelawan demen fillahi ing dalem Gusti Allah wal bughdi lan bendu fillahi ing dalem Gusti Allah. Fa innahu mongko sak temene hub fillahi wal bughdu fillahi. Fa innahu mongko sak temene al hub billahi wal bughdu fillahi iku min ausaki aril imani saking luweh kokoh-kokohe taline iman. Iku min ausaki aril imani saking luweh kokoh-kokohe taline iman. Wa qala lan wasdawuh sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah wa qala lan wasdawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul a'mali utawi luwih utama-utamane pira-pira amal iku al-hubbu demen fillahi ing dalem Gusti Allah wal bughdu lan bendu fillahi ing dalem Gusti Allah taala halimau luhur sapa Allah. Fa idza ahbabta mongko ing dalem nalikane demen sapa sira al-abda ing kawula. Fa idza ahbabta mongko ing dalem nalikane demen sapa sira al abda ing kawula al muti'a kang taat lillahi maring Gusti Allah likaunihi krana anane abet iku muti'an wong kang taat likaunihi krana anane abet iku muti'an wong kang taat. Wa abghadta lan bendu sapa sira. Wa abghadta lan bendu sapa sira al-asi ing wong kang maksiat lillahi krana Gusti Allah. Lillahi maring utawa krana Gusti Allah likaunihi krana anane asi. Likaunihi krana anane asi iku asian wong kang maksiat. Lali gordin ora krana sejo akhori kang liya. Lali gordin ora krana sejo kang liya. Fa anta mongko utawi sira iku miman setengah saking wong yuhibbu kang demen sapa man fillahi ing dalem Gusti Allah. Wa yabghadu lan bendu sapa man fillahi ing dalem Gusti Allah hakikatan ing dalem hakikate. Wa idzalam tajid lan ing dalem nalikane ora nemu sapa sira. Wa idza lam tajid lan ing dalem nalikane ora nemu sapa sira ora nemu fi nafsika ing dalem awak dhewe sira ora nemu mahabbatan ing rasa demen li ahlil khairi maring ahli kebagusan li khairihim sebab baguse ahlun wa karohatan lan ora nemu ing rasa bendu li ahli syarri maring ahli Allah li ahli syarri maring ahli Allah
li syarrihim krana alane ahlun, li syarrihim krana alane syahrun, fa'lam monggo ngerti sapa sira. Fa'lam monggo ngerti sapa sira, ngerti annaka ing sak temene sira. Fa'lam monggo ngerti sapa sira annaka ing sak temene sira iku dhaiful imani wong kang apes imane. Iku dhaiful imani wong kang apes imane. Ketika kita itu senang atau membenci sesuatu, maka senang dan benci kita itu harus didasarkan karena Allah. Ya. Jadi benci dan senang itu harus didasarkan karena Allah. Jangan sampai kita itu benci atau suka terhadap sesuatu itu karena ada niatan lain. Ada niatan yang lain. Jangan sampai seperti itu. Karena rasa cinta, rasa senang, rasa benci yang karena Allah itu termasuk bagian dari keimanan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, afdhalul a'mali al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi ta'ala. Salah satu utama-utamanya dari beberapa amal itu adalah cinta dan benci karena Allah. Maka terangannya fa idza ahbabta al-'abda al-muti'a lillahi likaunihi muti'an. Ketika kita menyukai seseorang, senang terhadap seorang hamba yang taat kepada Allah karena ketaatannya. Ini sekali lagi karena ketaatannya. Dan kita membenci orang yang maksiat kepada Allah karena kemaksiatannya, bukan karena faktor yang lain. Ada, kadang kan orang yang taat kepada Allah itu ada bonusnya gitu. Bonusnya kaya, bonusnya tampan, cantik kayak gitu. Tapi kalau kita itu suka dengan orang tersebut karena ketampanannya, karena hartanya, atau karena yang lain, bukan karena ketaatannya, maka kita dianggap tidak mencintai seseorang karena Allah. Kita suka, kita ngefans misalkan dengan orang, bukan karena ketaatannya, bukan karena perilakunya, tapi karena ketenarannya mungkin, atau karena kelucuannya, atau karena ketampanannya, atau karena harta yang dia miliki, atau karena hal yang lain, karena dia tuh terkesan keren dan juga yang lainnya. Maka ini sesuatu yang salah di dalam hati kita. Sesuatu yang salah di dalam hati kita. Ini harus kita rubah perilaku-perilaku yang seperti itu. Ya memang mengaji tasawuf itu memang untuk membenahi hati, untuk membenarkan hati kita supaya hati kita itu benar-benar selalu terpaut kepada Allah itu. Maka ketika kita mencintai seseorang atau kita membenci seseorang itu ya karena Allah. Kita mencintai orang yang taat, kita mencintai orang yang pandai, orang yang berilmu, yang kita cintai itu karena keilmuannya itu, karena kepandaiannya, bukan karena hal-hal lain yang bisa jadi itu menjadi bonus bagi mereka. Ada kan orang yang alim sekaligus dia itu keren. Kalau kita itu suka dengan dia karena kerennya, karena kadang ada orang alim itu kaya. Gus-gus sekarang itu kan kaya-kaya ya, apalagi kalau gus-gus yang pondok-pondok besar itu kan kaya-kaya. Kalau kita ngefans dengan dia karena kekayaannya atau karena kegusannya, anaknya kiai dan juga yang lainnya, maka ini dipertanyakan kebenaran, kesucian, kebersihan dari hati kita. Tapi kalau kita menyukai seseorang karena ketaatannya kepada Allah, karena ilmunya dan juga yang lainnya, maka ini bisa dikatakan kita itu menyukai seorang, mencintai seorang karena Allah itu. Dan ketika kita membenci orang yang maksiat, itu ya kita benci karena kemaksiatannya dia. Kita benci karena kemaksiatannya dia, bukan karena faktor yang lain. Ya, bukan karena faktor yang lain. Terkadang itu kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat gitu ya. Ini karena kalau ada faktor yang lain itu biasanya kayak gitu. Kalau yang berbuat maksiat itu adalah orang terdekat kita, maka terkadang kita itu rasanya itu beda dengan ketika yang berbuat maksiat itu adalah memang dari awal tuh orang yang tidak kita kenal atau bahkan orang yang kita tidak suka secara perilaku atau secara individu, kita tidak suka dengan orang tersebut. Nah, orang tersebut melakukan maksiat, ada kebencian yang berlebih. Padahal kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut bisa jadi tidak lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang terdekat kita itu.
Nah, hal semacam ini itu bisa menjadi ukuran keimanan dalam hati kita itu seperti apa. Kalau kita kok menyukai seseorang atau membenci seseorang bukan karena Allah, tidak didasarkan atas ketaatan kepada Allah, tidak didasarkan atas undang-undang yang dibuat oleh Allah, maka sebenarnya hati kita itu tidak memiliki iman yang kuat. Karena salah satu ciri-ciri dari iman yang kuat itu adalah ketika kita itu mencintai dan kita membenci itu karena Allah. Kita tidak suka dengan orang itu ya karena orang tersebut itu melanggar aturan-aturannya Allah. Kita suka dengan orang tersebut karena orang tersebut itu taat dalam menjalankan aturannya Allah. Wa idzalam tajid fi nafsika mahabbatan. Bahkan di sini diperjelas ketika kita tidak menemukan di dalam hati kita, ya tidak menemukan rasa cinta di dalam hati kita ketika melihat orang yang melakukan kebaikan atau sebaliknya kita tidak ada rasa tidak suka ketika melihat orang yang melakukan keburukan, fa'lam annaka dhaiful iman. Ingatlah bahwasanya hati kita itu, iman kita itu masih lemah. Masih lemah. Kok kita itu bersikap apatis gitu ya? Ada orang melakukan kesalahan-kesalahan berulang kali, orang jelas-jelas melanggar aturan-aturan. Kok kita itu tidak tergugah di dalam hati kita untuk merasa tidak suka terhadap perbuatan itu, maka iman kita itu lemah. Atau sebaliknya, kita itu melihat orang itu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sekarang itu kan banyak sekali muncul fitnah-fitnah gitu ya. Kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tidak tahu secara persis ya, mana yang benar, mana yang salah. Contoh sekarang misalkan itu ada orang yang membuat konten itu untuk menjatuhkan orang lain gitu. Kok kita itu merasa apatis terhadap orang itu gitu ya. Kalau kita itu tahu dia itu melakukan keburukan, maka iman kita itu lemah. Atau sebaliknya ada orang itu yang membuat konten itu bagus, tapi justru kita itu apatis, tidak hanya apatis, tapi bahkan itu kita iri, menyerang orang tersebut. Itu orang sombong banget, itu orang sok pinter banget, itu orang suka menasehati orang, padahal dirinya sendiri belum tentu seperti itu dan juga yang lainnya. Maka di sini itu dipertanyakan, kondisi hati kita itu dipertanyakan. Kita itu memiliki iman atau tidak? Melihat orang berbuat baik, tapi kita malah benci, ya. Dan kita tidak memiliki rasa tidak suka sama sekali ketika kita melihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk gitu. Misalkan ada orang mencaci maki agama atau enggak lah. Sekarang itu orang itu sering sering menyusahkan orang lain itu atau merendahkan orang lain atau mengejek orang lain. Kok kita itu merasa biasa-biasa aja, udahlah itu urusan pribadinya dia. Loh kalau sudah berbicara di publik itu berarti mau nggak mau kita kan tahu gitu. Kalau di dalam hati kita kok nggak ada rasa tidak suka terhadap perilaku itu, maka hati kita itu imannya itu masih lemah. Ini banyak sekali untuk ukuran iman itu banyak sekali. Maka orang yang hatinya itu selalu terpaut kepada Allah, maka segala perilakunya, kacamata yang dia buat untuk memandang satu fenomena itu semua didasarkan atas aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Tidak hanya atas dasar kedekatan, tidak hanya atas dasar orang itu tuh pernah memberikan sesuatu kepada saya, tidak hanya atas dasar satu organisasi, tidak hanya atas dasar satu ideologi atau apapun itu. Maka orang yang selalu menautkan Allah di dalam hatinya, ada keimanan yang kuat di dalam hatinya, maka orang itu akan bisa melihat secara objektif. Orang itu akan bisa melihat secara secara menyeluruh satu fenomena itu, sehingga mata kita itu tidak tertutup oleh organisasi yang disandang oleh orang yang melakukan sesuatu, tidak ditutup oleh ideologi orang tersebut, tidak ditutup oleh kekayaan orang tersebut, tidak ditutup oleh popularitas, tidak. Tapi semua itu dilihat berdasarkan apa? Kacamatanya Allah. Itu kalau hati kita itu selalu terpaut dengan Allah itu. Maka akan bisa kita itu mencintai atau membenci karena Allah. Itu di era saat ini itu ya harus hati-hati, memang ini ujian untuk hati kita itu. Banyak sekali berseliweran di media sosial, bagi kalian itu yang suka main media sosial itu ya, berseliweran hal-hal yang
yang kita itu sangat susah sekali menilai apakah itu bentuk ketaatan atau bahkan bentuk kemaksiatan itu. Ya, kacamatanya itu macam-macam. Orang tuh terkadang melakukan kesalahan. Orang sekarang itu susah untuk mengakui kesalahannya. Kalau salah itu sudah bilang saja salah. Gitu ya. Salah itu malah seakan-akan membela dirinya. Apa ya bahasa orang sekarang tuh playing victim. Seakan-akan dia itu orang yang dijadikan sebagai objek gitu ya, dijadikan sebagai objek dalam kasus tertentu. Padahal sebenarnya dia itu pelakunya. Kadang kayak gitu itu. Ya, sekarang kan banyak orang pandai bermain drama gitu kan. Apalagi dengan memanfaatkan media sosial itu ya, wes itu macam-macam itu. Sehingga maka ya agar kita tahu, sekali lagi agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, kita harus ngaji. Kita harus tahu aturan-aturannya Allah. Kita harus tahu syariat-syariatnya Allah itu seperti apa. Ngaji. Dan kita harus membebaskan pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita itu terkungkung oleh satu organisasi, terkungkung oleh satu ideologi, terkungkung oleh satu komunitas atau apapun itu, terkungkung oleh satu tokoh tertentu. Nah, ini akan membuat kita itu menjadi kurang objektif dalam menilai sesuatu. Makanya yang benar kembalikan semuanya. Saya mencintai dan membenci itu karena Allah. Misalkan saya suka dengan Basim Asy'ari itu ya karena Basim Asy'ari itu orang yang sangat taat kepada Allah, bahkan terkenal sebagai waliullah kan kayak gitu. Saya mencintai tokoh tertentu itu karena memang ketaatannya dia kepada Allah. Dia tidak pernah melakukan kemaksiatan, bahkan kecenderungannya dia itu mencoba untuk menghilangkan kemaksiatan. Saya tidak suka dengan tokoh tertentu karena dia itu seakan-akan mendukung maraknya kemaksiatan. Dia membuat undang-undang yang membuat masyarakat itu menderita, terdolimi dan juga yang lainnya kan kayak gitu. Nah, ini harus ada sikap di dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi itu. Di situ minimal hati kita itu bersikap terhadap apa yang kemudian kita lihat. Meskipun terkadang kita nggak mengambil sikap secara langsung, secara lisan, karena ketika kita mau melakukan tindakan, kita juga harus pikirkan akibatnya. Apakah nanti tindakan yang kita lakukan itu akan membuat permasalahan tersebut itu menjadi jelas, clear, selesai, atau bahkan ketika kita bersikap itu justru akan membuat semakin rumit permasalahan yang ada. Maka kita itu harus berpikir cerdas, kapan kita harus bersikap, kapan kita itu harus diam. Tapi tetap hati kita itu harus senantiasa berpikir, harus senantiasa menganalisis semua kondisi yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita itu bersikap apatis, tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang difikirkan itu hanya diri kita sendiri. Itu egois dalam beragama menurut saya. Nah, ini di era kalian jangan sampai terjadi seperti itu. Karena di era-era terdahulu itu banyak sampai sekarang itu materi-materi kajian itu hanya mengajarkan orang-orang itu, hanya memberikan informasi kepada orang-orang itu untuk memperbaiki dirinya sendiri, untuk beribadah kepada Allah supaya dia bisa masuk surga dan lain sebagainya kayak gitu. Tidak, atau jarang sekali ada mubalik, ada kiai, ada ulama gitu ya di pengajian-pengajian umum itu yang menjelaskan tentang sosialisasi, menjelaskan tentang perilaku kita kepada sesama manusia, sama makhluknya Allah itu harus seperti apa, itu jarang sekali. Pokoknya ya ini berdasarkan pengalaman saya ketika pengajian di sekitar wilayah saya, rumah saya sana itu ya rata-rata pengajiannya kayak gitu. Mansalah katorikon itu dalil yang sangat egois sekali kan. Kalian berangkat ngaji di sini saja itu sudah pasti masuk surga. Akhirnya jadilah mereka itu orang-orang eksklusif, orang-orang yang kelas 1, orang yang tidak mau berangkat ngaji itu orang kelas 2, karena jelas yang berangkat ngaji itu tiket surga itu sudah dikantongi sama dia. Yang belum ngaji itu dipertanyakan gitu kan tiket surganya, seakan-akan kayak gitu pemahamannya. Karena tidak kemudian diajarkan tentang bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita beramar ma'ruf, bagaimana kita
berdakwah kepada orang-orang yang belum ngaji. Justru itu menjadi mitra dakwah kita. Kita ajak mereka supaya mereka itu mau ngaji, bukan bersikap eksklusif, seakan-akan malah menomorduakan orang-orang itu gitu. Menomorduakan orang-orang yang belum mau ikut ngaji, itu rata-rata kayak gitu. Terus yang diajar-ajarkan itu ya amalan-amalan. Yang diajarkan amalan. Seringnya kayak gitu. Enggak tahu kalau di tempat lain, tapi saya lihat kayak gitu. Produk dari ngaji itu adalah masuk surga. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang salah. Yang namanya ngaji itu kan mencari pengetahuan, mencari ilmu. Produk dari ngaji itu apa? Ya orang itu memiliki pengetahuan, bukan masuk surga. Masuk surga itu sudah otomatis akan ngikut. Ya, orang yang berilmu nggak mungkin dia tidak akan masuk surga. Dia itu secara derajat saja itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka produk dari ngaji itu bukan kemudian kita masuk surga, tidak, tapi kita memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu akan membuat keimanan kita itu bertambah. Itu otomatis nanti kita itu akan masuk surga. Nah, sekarang itu yang dicari itu masuk surganya. Makanya orang-orang itu punya pemahaman yang penting saya berangkat ngaji, sampai tempat ngaji mau tidur mau apa, Allah akan mudahkan jalan masuk surga. Pengetahuan itu nomor sekian justru itu. Pengetahuan itu nomor sekian. Sama seperti majelis-majelis yang dibuat saat ini itu kan kayak gitu. Keilmuan itu menjadi ini yang dikritik oleh Gus Baha itu kan kayak gitu itu. Orang NU itu sekarang lebih suka pengajian umum dibandingkan dengan pengajian-pengajian khusus. Ngaji kitab ini, ngaji bab ini, itu tidak terlalu menarik, tidak terlalu disukai. Tapi yang disukai itu adalah pengajian-pengajian umum yang ceramah tentang Maulid Nabi, dan nanti ceramahnya ngalor ngidul, dan juga yang lainnya ceramah tentang keutamaan bulan Rajab. Itu juga yang diutamakan adalah pahala dan juga pahala. Sehingga orientasi orang-orang di sana itu adalah mengejar pahala. Saya pengen puasa, saya pengen ini di bulan Rajab dan juga yang lainnya. Padahal di bulan Rajab itu ada amalia-amalia yang sifatnya itu sosial. Kenapa yang tidak diajarkan itu kok yang sosial-sosial itu gitu loh. Sehingga kenapa termasuk salah satu pengamatannya ya, kenapa umat Islam itu tidak cepat berkembang itu karena memang mereka itu disibukkan dengan memikirkan dirinya sendiri, disibukkan keegoisan beragama mereka, yang mereka ingin masuk surga itu masuk surga sendiri. Pokoknya ibadahnya itu hanya ibadah yang sifatnya individual itu, sholat lah, apalah kayak gitu itu. Yang dibesar-besarkan itu. Bahkan itu tadi ngaji pun itu orientasinya itu adalah mencari pahala. Padahal sebenarnya ngaji itu ya tidak mencari pahala, tapi mencari ilmu supaya menguatkan iman kita. Kalau kita tidak nge-charge ilmu pengetahuan kita tentang keagamaan, ya udah, pokoknya pengetahuan kita tentang agama kok tidak meningkat, ya begitu-begitu saja keimanan kita. Karena kita tidak bisa mempelajari pola beragama itu seperti apa. Pokoknya taunya itu dari zaman kecil, pokoknya kiai saya itu nyuruhnya kayak gini, udah saya kayak gini. Padahal yang lainnya itu sudah maju dalam beragama itu. Sehingga umat Islam sekarang itu pada kejumutan gitu ya. Pada kejumutan. Padahal kalau kita menengok sejarah masa lalu itu ya, sejarah peradaban Islam. Dulu Islam itu pernah menguasai dunia tidak dengan ritualistiknya, tidak dengan peribadatnya, tidak, tapi dengan ilmu pengetahuannya. Tapi sejak kekalahan umat Islam di perang salib itu semakin mundur di sini keilmuan Islam itu. Cendekiawan Muslim itu semakin hilang. Bahkan saya kalau diskusi dengan teman-teman saya itu di beberapa waktu yang lalu itu, ketika kita kuliah itu kita mendengar nama Hasan Hanafi, kita mendengar nama Muhammad Syahrul, kita mendengarlah intelektual Muslim di sana itu yang tidak hanya fasih dalam berbicara agama, tapi mereka bahkan bisa mengintegrasikan keilmuan agama dengan keilmuan di luar keagamaan itu. Entah itu dengan ilmu sosial, entah itu dengan ilmu teknologi, entah itu dengan ilmu politik, mereka bisa mengintegrasikan itu. Nah kok sekarang itu ketika di zaman kalian itu, nggak ada cendekiawan yang kemudian menggantikan mereka itu. Seperti Hasan Hanafi sekarang siapa? Muhammad Abduh sekarang siapa? Tokoh-tokohnya itu. Jarang sekali gitu loh. Jarang sekali kemudian tokoh-tokoh yang bisa membawa Islam ini ke dunia global itu. Nah, ini menunjukkan adanya kemunduran atau entah apa ini yang terjadi ini tentang keilmuan Islam. Kalau dulu itu Ibnu Rus itu berbicara tentang filsafat, Ibnu Khaldun itu berbicara tentang sosiologi. Bahkan bagi sosiolog itu Ibnu Khaldun itu salah satu tokoh
sosiolog Islam itu ya, itu adalah Ibnu Khaldun itu yang membedakan masyarakat ada Madani, ada Badawi kan seperti itu. Nah sekarang mana tokoh-tokoh yang muncul dengan teori-teori seperti itu, teori-teori sosial seperti itu. Ini kan menjadi kemunduran ini. Karena apa? Ya karena itu tadi orientasi umat Islam itu sekarang adalah masuk surga. Padahal sebenarnya kalau kita itu orientasinya itu ilmu ya otomatis kita akan masuk surga. Ya, orang orientasinya itu menjadi wali itu. Kalau Gus Bah itu cara berpikirnya itu setiap orang alim itu pasti wali. Tapi belum tentu wali itu adalah orang alim. Kenapa? Orang-orang itu tidak tertarik menjadi wali dari jalur keilmuan. Gus Bah itu sering mengkampanyekan itu. Kenapa? Menjadi wali itu kok pengennya itu dari jalur-jalur yang ya dalam tanda kutip klenik-klenik kayak gitu ya, yang bisa memiliki karomah ini, karomah itu, dan juga yang lainnya. Kenapa tidak mencoba menjadi wali dengan keilmuan itu? Itu udah banyak dicontohkan itu, kayak Imam Ghazali kayak gitu kan. Itu kan menjadi tokoh sufi karena dengan melalui jalur keilmuan, dengan berbagai macam karangannya. Yang paling fenomenal itu adalah kitab tasawufnya itu ya, Ihya Ulumuddin itu, yang sampai sekarang jadi rujukan dimanapun itu ya. Apakah kemudian Imam Ghazali itu tidak wali? Wali, beliau itu bolak-balik bermimpi ketemu Rasulullah dan juga yang lainnya. Tapi kan tidak terkenal beliau itu bisa mi'raj sampai 10 kali dalam sehari kan kayak gitu kan, enggak dijelaskan kayak gitu juga gitu. Jarang penjelasan seperti itu. Atau bahkan bisa membaca Al-Qur'an sekali hataman dalam 1 kali rakaat sholat kan enggak kayak itu juga. Nah sekarang itu yang dicarikan yang seperti itu. Bagaimana kemudian bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 jam, dalam waktu 4 jam. Meskipun ya ada memang contohnya itu ulama-ulama dulu yang ikhlas itu ketika membaca Al-Quran itu 30 juz itu hanya bisa mereka selesaikan dalam waktu 2-3 jam itu bisa. Karena ya karomah yang keluar kan kayak gitu. Nah sekarang yang dikejar itu yang seperti itu. Pengen kayak gitu, pengen bisa melipat bumi lah, pengen bisa menghentikan waktu lah, pengen bisa terbang lah, pengen bisa ini, pengen bisa itu gitu. Sedangkan jalur keilmuan itu sudah jarang yang kemudian tertarik itu. Ya bisa dilihat sekarang lah, orang-orang yang ngaji di pondok kayak gini kan sebenarnya benar-benar ngaji gitu ya, benar-benar mencari ilmu, tapi sedikit gitu. Tapi kalau ada kajian umum yang entah itu ada pengetahuannya atau tidak, itu biasanya mendatangi itu adalah puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu. Karena dicari itu pahala. Apalagi majelis-majelis yang mengedepankan spiritualitas gitu ya, torekoh atau kemudian mujahadah atau apa, itu pasti yang menghadiri itu banyak orang. Itu menunjukkan ketertarikan orang itu lebih kepada jalur-jalur spiritualitas daripada jalur ilmiah. Ini kalau terus seperti itu, misalkan nggak ada yang menggawangi, nggak ada intelektual itu, ya nanti lama-kelamaan agama Islam itu akan hilang pasti. Kebenaran Islam itu yang benar seperti apa itu akan susah untuk kemudian didapati. Karena setiap wali itu punya sudut pandangnya sendiri-sendiri. Ilmu spiritual itu tidak bisa kemudian itu dijadikan sebagai patokan bahwasanya ini yang benar dan juga yang lainnya. Ya contoh, saya pernah baca tulisan itu, misalkan orang itu bisa mengetahui siapa orang di dalam kubur itu. Nah ketika diteliti ternyata ada beberapa orang yang bisa mengklaim, dia bisa mengetahui siapa orang yang ada di dalam kubur itu. Ada 5 orang misalkan. Kemudian si peneliti ini meneliti, dia menanyakan satu kuburan yang sama, ditanyakan kepada 5 orang yang diklaim mereka itu bisa mengetahui siapa yang ada di dalam kubur. Ternyata setelah ditanya, 5 orang ini memiliki jawaban yang berbeda-beda. Nah, kalau kemudian Islam itu nanti ke depannya dikembangkan dengan cara yang seperti itu, ya nanti kebenaran itu akan kabur. Kebenaran itu tidak akan menemui kesepakatan. Karena setiap orang itu punya pendapatnya sendiri. Setiap wali itu punya jalurnya, jalannya sendiri. Tidak ada keseragaman dalam menetapkan mana kebenaran itu. Tidak bisa diujikan. Agak susah nampaknya hal-hal spiritual itu kemudian diujikan. Apalagi diujikan kepada orang lain. Beda dengan sesuatu yang sifatnya itu ilmiah. Ya, misalkan ketika kamu ingin menghafalkan, maka ulanglah hafalanmu itu sebanyak 10 kali.
Maka ketika ini diujikan kepada orang yang berbeda-beda, kemungkinan berhasilnya itu adalah 80%. Setiap orang yang membaca kalimat, misalkan menghafalkan hadis ini, afdholul a'mali al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi ta'ala. Itu kalau setiap orang itu disuruh mengulang 10 kali, kemungkinan besar 80%, 8 dari 10 orang itu pasti bisa menghafalnya. Karena ini jalurnya ilmiah, jalurnya dengan cara belajar. Tapi beda lagi dengan ketika untuk bisa menghafalkan sesuatu itu kita perbanyak aja membaca sholawat itu. Kalau kita membaca sholawat ketika kita sekali mendengar, nanti ustadznya menjelaskan satu kali, membacakan hadis satu kali, maka itu akan terus teringat. Ini kira-kira kalau kalian tak uji kayak gitu, tak teliti seperti itu, kalian malam ini kalian membaca sholawat 10.000 kali. Terus besok saya ngajar kepada kalian. Kira-kira nanti tangkapan kalian itu, bentuk hafalan kalian, kekuatan hafalan kalian itu sama apa enggak? Ya kemungkinan besar itu enggak sama gitu. Enggak sama itu kalau jalurnya spiritual. Dan pengetahuan spiritual atau pengalaman spiritual gitu ya. Religious experience setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang dalam tanda kutip cocok dengan wiridan sholawat. Ada orang yang dalam tanda kutip itu cocok, suka dengan wiridan istighfar. Ada yang cocok dengan mujahadah ini, ada yang cocok dengan mujahadah itu. Makanya kan banyak sekali bentuk-bentuk mujahadah itu. Kalau di sini mungkin terbiasa dengan rotib al-hadad, di tempat lain mungkin dengan rotib yang lain, di tempat lain mungkin dengan manakib. Di tempat yang manakib itu juga macam-macam gitu. Ada Nurul Burhan, ada macam-macam gitu ya. Jadi pengalaman spiritual mereka itu berbeda-beda gitu. Berbeda-beda, tidak bisa generalisir, susah untuk kemudian di-generalisir. Hanya dengan keilmuan ini. Makanya terus kemudian kalau dengan analisis keilmuan itu kan bisa. Oh, ternyata derajat spiritual seorang itu bisa dilakukan dengan cara mujahadah. Apapun mujahadahnya, tapi nanti muaranya itu adalah sama. Ini yang bisa mengeneralisir seperti itu kan pemikiran ilmiah, pemikiran deduktif gitu ya, dari hal-hal yang sifatnya khusus kemudian kita generalisir menjadi satu teori itu. Ya itu pemikiran ilmiah, tidak bisa kalau kita menggunakan pendekatan spiritual itu ya agak susah. Ya kono apik, tapi nek aku ya mantep gowe iki kan kayak gitu jawaban orang-orang kayak gitu itu. Mending kalau jawabannya seperti itu. Terkadang jawabannya di sana derajatnya itu di bawah kita. Mujahadahnya itu lebih bagus mujahadah kita. Kalau ada komentar seperti itu kan menimbulkan fanatisme. Ini nanti akan menimbulkan perpecahan juga. Terus kemudian menimbulkan pemikiran, oh sana itu berarti kelas 2. Harap mencapai wali angel-angel. Gampang aku lek cari. Kan seperti itu akhirnya itu. Nah ini. Jadi sekali lagi mengaji gitu ya. Ini menjadi hal yang penting. Apalagi di era-era saat ini. Maka saya tekankan kepada teman-teman saya, kepada murid-murid saya, kepada siapapun itu untuk terus mengupdate ilmu pengetahuannya, untuk terus mengaji. Minta minta dibukakan pikirannya, minta dibukakan hatinya untuk bisa dimasuki ilmu-ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita itu hanya mengedepankan spiritualitas saja. Spiritualitas itu penting, ya. Kalau kalian bahkan mengimbangi pengetahuan kalian dengan spiritualitas, itu kalian akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Tapi kalau hanya mengandalkan spiritualitas saja, ya ini kalian agak kurang bisa berperan kemudian nanti di masyarakat. Kalaupun memaksakan berperan, nanti peran kalian itu ya akan banyak malprakteknya karena permasalahannya berbeda-beda, tapi mengatasinya dengan cara yang sama. Bisa kalian misalkan bisanya tahlil, misalkan apapun permasalahan yang adukan kepada kalian di masyarakat itu ya pokoknya jangan sabar tahlil mawon kan kayak gitu. Beda kalau orang itu bisa membuat analisis, bisa menganalisis, memiliki pengetahuan, memiliki pengetahuan sosiologi, memiliki pengetahuan psikologi, maka dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang tepat. Itulah yang disebut dengan dakwah bil hikmah, itu seperti itu. Jadi sekali lagi hati kita itu harus senantiasa berpikir, senantiasa menganalisis kondisi-kondisi di sekitar kita, dan ketika kita bersikap, maka jangan sampai sikap kita itu memperkeruh suasana itu. Ya, itulah yang disebut dengan cinta dan benci karena Allah itu. Wa alaikalan netepana sapa faslun, ai hadza tegese utawi iki iku faslun fasal suwiji wa alaikalan netepana sapa sira netepi bisuh batil akhyari kelawan kekancan marang pira-pira wong kang den pilih. Bisuh batil akhyari kelawan kekancan marang pira-pira wong kang den pilih.
wa'tizalil asyrori lan ninggalake utawa nyingkrihi wong-wong kang ala. Wa'tizalil asyrori lan nyingkrih saking pira-pira wong kang ala. Wa mujalasatis solihina lan bergaul marang pira-pira wong kang soleh. Wa mujalasatis solihina lan bergaul marang pira-pira wong kang soleh. Wa mujanibatiz zalimina lan ngeduwi pira-pira wong kang zalim. Wa mujanibatiz zalimina lan ngeduwi pira-pira wong kang zalim. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Amrul mar'i ala amri dini khalilihi. Amrul mar'i utawi perkarane awa-awaan. Amrul mar'i utawi perkarane awa-awaan iku ala amri dini khalilihi ing atase perkarane agamane kancane mar'i. Iku ala amri dini khalilihi ing atase perkarane agamane kancane mar'i. Fal yang zur mongko ningalano sapa hadukum salah suwijine sira kabeh. Fal yang zur mongko ningalano sapa hadukum salah suwijine sira kabeh ningali man ing wong yukhalilu kang ngancani sapa man. Bakalan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Al jalisu utawi kanca lungguh as-solihu kang saleh. Al jalisu utawi kanca lungguh as-solihu kang saleh iku khairun luwih bagus minal wahdati tinimbang ijen. Minal wahdati tinimbang ijen. Wal wahdatu lan utawi ijen. Wal wahdatu lan utawi ijen iku khairun luwih bagus minal jalisi tinimbang kanca lungguh as-su'i kang ala. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna mukha litota ahlil khairi. Wa'lam lan ngerti sapa sira ngerti anna mukha litota ahlil khairi. Sak temene srawung wong kang ahli kebagusan. Sak temene srawung wong kang ahli kebagusan wa muja lisatihim. Wa mujalisatahum lan lungguh bareng ahlil khair. Lan lungguh bareng ahlil khair iku tazra'u bisa nandur fil qalbi ing dalem ati. Iku tazra'u bisa nandur fil qalbi ing dalem ati, nandur mahabbatal khairi ing demen kebagusan. Iku tazra'u bisa nandur apa mukhalatah lan mujalasah apa mukhalatah lan mujalasah fil qalbi ing dalem ati nandur mahabbatal khairi ing seneng marang kebagusan. Watu inu lan bisa nulungi apa mukhalatah. Watu inu lan bisa nulungi apa mukhalatah lan mujalasah. Alal amali ing atase agawe bihi kelawan khair. Alal amali ing atase agawe bihi kelawan khair. Kama anna mukhalatata ahli syarri kaya sak temene nyampuri wong kang ahli ala. Kaya sak temene nyampuri wong kang ahli ala wa mujalasatahum lan lungguh marang ahli syarr wa mujalasatahum lan lungguh bareng ahli syarr iku tahrusu bisa nandur fil qol apa mukhalatah iku tahrusu bisa nandur apa mukhalatah fil qalbi ing dalem ati nandur hubbasyari ing demen perkara ala hubbasyari ing demen perkara ala wa hubbal amali lan demen agawe bihi kelawan syar wa idzan lan halimalih fa innaman mongko sak temene wong wa idzan lan halimalih fa innaman mongko sak temene wong kholata kang nyamburi sapa man kauman ing kaum wa asyara lan srawung sapa man hum ing kaum ahabba mongko demen sapa man wa asyara lan srawung sapa man hum ing kaum ahabba mongko demen sapa man hum ing kaum daruratan kelawan darurat sawa niku padha uga kanu ana sapa kaum sawa niku padha uga kanu ana sapa kaum ana iku akhyaron pira-pira wong kang bagus au asyraron utawa pira-pira wong kang ala iku akhyarun pira-pira wong kang bagus au asrarun ta pira-pira wong kang ala wal mar'ulan utawi awa-awaan iku ma'aman sartane
wong ahabba kang demen sapa man. Ahabba kang demen sapa mar'u. Wal mar'u tawi awa-awan iku ma'aman sartane wong ahabba kang demen sapa al mar'u fid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan ing dalem akhirat. Fid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan ing dalem akhirat. Nah, ini kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik dan juga menghindari orang-orang yang buruk. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dan menjauhi orang-orang yang bersifat dolim. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, amrul mar'i ala amri dini khalilihi. Perilaku seseorang itu tergantung dari temannya. Fal yang zur ahadukum man yukhalil. Kalau kalian ingin melihat seperti apa perilaku orang tersebut, lihatlah perilaku temannya. Kalau di kitab taklim itu ada satu nadum gitu ya, anil mar'i latas al wasal qarinahu fa innal qarina limu qarinihi yak tadi. Ketika ingin mengetahui perilaku seseorang, tanyalah kepada temannya karena seseorang itu akan mengikuti temannya itu. Itu sabda Rasulullah juga seperti itu. Bahwasanya perilaku seseorang itu sesuai dengan temannya. Maka lihatlah temannya seperti apa, kamu akan melihat dia itu seperti itu. Al-jalisu as-solihu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-jalisu as-solihu khairun minal wahda. Ya, duduk-duduk atau berdua dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang yang soleh itu lebih bagus daripada kita sendirian. Tetapi wal wahdatu khairun minal jalisi as-su'i. Tetapi kita hidup sendirian itu lebih bagus daripada kita bergaul dengan orang yang buruk. Ini peringatan dari Rasulullah, jika kita itu harus berteman dengan orang-orang yang baik, kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sebaliknya kita harus menghindari teman-teman yang buruk dan kita harus menjauhi orang-orang yang dolim. Karena apa? Karena bergaul dengan orang yang baik, duduk bersama dengan mereka itu dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kebaikan di dalam hati kita dan juga bisa memotivasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu. Dan sekarang logikanya kalau kita itu berkumpul dengan orang-orang yang positif itu ya, semua kegiatannya itu pasti positif. Kita kalau mengikuti kegiatan mereka ya akan melakukan kegiatan yang positif. Sebaliknya ya, kalau kita itu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku buruk, maka semua kegiatannya itu pasti hal-hal yang sifatnya negatif. Ya kita akan terbawa melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif itu. Tapi kalau konteksnya kalian ingin berdakwah ya monggo. Kalau berdakwah itu boleh kita berkumpul dengan orang-orang yang berperilaku buruk karena memang mereka itu juga bagian dari mitra dakwah, bagian dari mat'u, bagian dari orang-orang yang harus diselamatkan, didakwai. Tapi kalau untuk berteman ya jangan gitu. Kalau untuk berteman dengan mereka itu jangan, karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang negatif itu. Karena di sini dikatakan orang yang bergaul dengan suatu kaum, ya maka orang tersebut itu bisa dianggap suka terhadap orang tersebut. Ya, baik itu orang-orangnya itu kaumnya itu baik maupun buruk. Kalau orang kok berkumpul dengan orang, maka kemungkinan besar orang tersebut itu suka dengan orang-orang yang dikumpulinya. Wal mar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Dan perlu kalian ingat, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai, orang yang dia sukai baik di dunia maupun di akhirat. Ning dunia kok kumpulnya karo wong-wong elek ya nanti di akhirat bisa jadi kemungkinan besar kumpulnya dengan orang-orang yang buruk. Sebaliknya kalau di dunia kok teman dia, lingkungan dia itu orang-orang yang baik, nanti insya Allah di akhirat kemungkinan besar dia juga akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Almar'u ma'aman ahabba. Ya, atau ada istilah lain gitu ya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Ini biasanya dalil-dalil orang majelis sholawat tuh kayak gitu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ya, orang-orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau majelis sholawat itu kok cinta dengan Rasulullah, maka besok akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Ya, mereka klaimnya itu enggak salah pernyataan itu. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Tapi yang menjadi pertanyaan, benar enggak sikap cinta dia terhadap Rasulullah kayak gitu itu benar apa enggak itu? Karena syarat kecintaan kepada Rasulullah, syarat cinta ya secara umum itu ya, min syartil mahabbah gitu ya. Salah satu dari syarat cinta, rasa cinta itu adalah mutaba'atul habib. Itu adalah mengikuti orang yang kita
kita cintai. Jadi kalau mengklaim mereka itu cinta kepada Rasulullah, ya tidak hanya bisa dibuktikan dengan mereka itu teriak-teriak, meneriakkan sholawat, meneriakkan nama Rasulullah, tidak. Tapi harus dibuktikan dengan mutaba'atul Habib, dengan mengikuti orang yang dicintai. Kalau memang mereka itu merasa mengklaim dirinya itu cinta kepada Rasulullah, ya harus mengikuti bagaimana Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat, maka mereka jangan sampai meninggalkan sholat. Rasulullah itu tidak pernah melakukan kemaksiatan, maka jangan sampai melakukan kemaksiatan. Itu baru kemudian sah disebut mahabbah kepada Rasulullah. Kalau masih pada tataran hanya meneriak-neriakkan namanya Rasulullah, itu masih dipertanyakan tuh cintanya. Karena min syartil mahabbah mutaba'atul habib. Syarat dari mahabbah, syarat dari rasa cinta itu adalah mengikuti orang yang dicintai itu. Jadi perlu ada tindakan yang nyata. Faslun ayat faslun wallahu alam bisawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.